Kita akan latihan tentang kedudukan antar lingkaran. Di sini kita harus cari nilai R gitu ya, jari-jarinya berapa untuk lingkaran yang pertama. Tapi di sini tuh harus ada syarat-syaratnya gitu ya. Yang pertama pengen salah satu lingkaran di dalam yang lainnya. Oke, kita coba. Langkah pertamanya kita kan selalu mencari pusat dan jari-jari antar tiap lingkarannya. Jadi kalau misalkan yang di sini pusatnya, karena di sininya negatif 3, berarti koordinat X-nya adalah 3. Ini plus 1, berarti di sini min 1. R-nya ya kita belum tahu, tapi kita bisa asumsikan kalau R-nya itu lebih dari 0. Karena ini lingkaran ya, gak mungkin dia negatif dan gak mungkin juga sama dengan 0. Nah, kalau yang kedua, berarti kita akan dapat nih pusat yang kedua itu adalah plus 3. Berarti di sini X-nya negatif 3. Kemudian Y-nya min 2, berarti Y-nya positif 2. Jari-jarinya adalah akar dari 16, berarti sama dengan 4. Nah, untuk membandingkan kedudukan antar dua lingkaran, kita butuh yang namanya jarak antar pusat gitu ya. Jarak antar pusat itu kita tinggal pakai rumus Pythagoras pada koordinat Kartesius. Karena kita punya di sini 2 titik gitu ya. Jadi kita bisa tulis P1 P2 itu sama aja dengan X2 dikurang X1 kuadrat tambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Berarti kita akan peroleh di sini ini hasilnya adalah berarti di sini bisa min 3 dikurang 3 kuadrat ditambah Y2-nya 2 dikurang min 1 dikuadratin. Nanti akan dapat hasilnya di min 6 dikuadratin itu adalah 36. Berarti ini 3 dikuadratin adalah 9. Berarti hasilnya ini adalah akar 45. Ini boleh ditulis sebagai 9 kali 5 atau sama dengan 3 akar 5. Kayak gitu. Nah, ini modalnya gitu ya. Kita tahu pusatnya kedua lingkaran, kita cari jarak antar pusatnya, dan di sini ada si jari-jarinya. Oke, kita akan coba mulai dari yang A, tapi kita akan bikin ilustrasinya dulu. Oke, jika salah satu lingkaran di dalam lainnya, maka ilustrasinya, misalkan ini adalah lingkaran yang pertama, gitu ya. Ini lingkaran yang pertama. Lalu berarti, misalkan di sini adalah pusatnya. Bentar, kita harus rapi gambar. Oke, berarti pusatnya di sini. Lalu, kalau misalkan lingkaran keduanya pengen ada di dalam lingkaran L1, gitu ya, maka kita akan peroleh kurang lebih misalkan lingkarannya bisa di sebelah sini dengan pusatnya di sini. Nah, maka jarak yang hitam ini adalah P1 P2 gitu ya. Pusat 1 sama pusat 2 gitu. Kalau kita bandingin gitu ya, bandingin dengan jari-jarinya, maka ini jari-jari yang pertama. Terus ini adalah jari-jari yang kedua. Nah, kalau kita bandingkan, maka si jarak antar pusatnya gitu ya. Bapak pindahin nih yang merah sama yang biru biar kita bisa bandingin. Seperti ini posisinya. Ini kita geser ke sebelah. Nah, lalu di sini juga ada yang hitamnya, kita geser aja. Nah, ke sini. Kalau kita mau mencari R1 gitu ya. R1 dikurang R2, maka panjangnya adalah yang ini gitu. Karena yang merah adalah R1, yang biru adalah R2. Sedangkan yang ini adalah P1 P2, jarak antar pusat. Jadi kalau kita bandingin kondisinya seperti ini, maka kita akan peroleh satu ketentuan syarat untuk dia ada di dalam sebuah lingkaran, maka panjang dari P1 ke P2 itu harus kurang dari selisih dari R1 dikurang R2. Ya tergantung mana yang lebih panjang ya. Kalau misalkan R2-nya lebih besar, ya berarti R2 dulu gitu ya dikurang R1. Makanya kalau kebalik gitu ya, takutnya negatif, kita kasih nilai mutlak gitu agar selisihnya selalu positif gitu. Karena contohnya kalau misalnya kita kebalik 5 dikurang 3 kan sama dengan 2, tapi karena kita nggak tahu,
kita malah jadi 3 dikurang 5 sama dengan negatif 2. Sedangkan kan jari-jari harusnya positif, makanya kita pakai nilai mutlak. Seperti itu. Jadi kita tinggal langsung masukin aja di sini R1 dikurang R2. Nah, kita kan udah tahu ya jarak antar pusatnya. Berarti kita akan jawab di sini aja berarti ya. Jadi jarak antar pusatnya adalah akar 45 kurang dari R1. Kita anggap R1-nya yang belum kita ketahui ya, karena lingkaran yang pertama, berarti ini adalah R2. Jadi kita akan peroleh di sini R1 dikurang 4. Cari nilai mutlaknya. Untuk mengerjakannya, kalau ada nilai mutlak itu kan ada kemungkinan dia positif, ada kemungkinan dia negatif. Jadi yang di dalam sini kita bisa anggap dia positif atau negatif gitu. Nah, maka cara paling ampuh untuk menghilangkan positif negatif itu kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan, akar 45 dikuadratin. 45 berarti ini kurang dari R1 min 4 kuadrat. Jadi kita akan peroleh di sini Bapak balik aja ya. Di sini jadi R1 min 4 kuadrat, berarti kalau dia kurang dari jadi lebih dari 45. Ini bisa kita cari pembuat 0 gitu ya. Kalau kita cari pembuat 0, kita bisa anggap aja dia persamaan. Jadi di sini kita akan peroleh sebenarnya bolak-balik ya ujung-ujungnya. Jadi R1 min 4 sama dengan akar 45. Oh, berarti karena dia ada kuadrat, jangan lupa kasih plus minusnya. Jadi kita akan dapat di sini adalah 4 plus minus akar 45. Tadi itu bisa ditulis ulang dalam 3 akar 5. Nah, berarti kita akan peroleh si pembuat nolnya. Kalau kita hitung berarti yang di sebelah kanan adalah 4 ditambah 3 akar 5. Yang sebelah kiri berarti 4 dikurang 3 akar 5. Cara ngecek daerahnya gimana? Ya ambil aja angka yang paling gede lah ya. Misalkan di sini kita ambilnya 100. Berarti kalau 100 kita masukin ke persamaannya, 100 dikurang 4 dikuadratin kan pasti lebih dari 45 ya. Maka ini pasti daerah yang positif, ini negatif, ini positif. Jadi kita ambilnya yang positif. Jadi kita akan dapat di sini syaratnya, berarti R-nya itu harus berarti kita akan peroleh tadi itu ada syaratnya R1 lebih dari 0. Nah, kalau kita bingung cara menghitung yang campuran kayak gini, ini adalah akar 45, sedangkan 4 itu adalah akar 16. Maka di sini kalau kita kurangin, ini hasilnya negatif. Maka dia tidak memenuhi syarat gitu. Maka jawaban akhirnya adalah yang ini. R1 lebih dari 4 tambah 3 akar 5. Itu untuk yang poin A. Seperti itu. Kalau misalkan mau tetap mengerjakannya pakai nilai mutlak juga sebenarnya bisa aja gitu ya. Yang penting mah ada dua kemungkinan, positif sama negatif. Jadi kalau mau pakai nilai mutlak bisa seperti ini. Kita balik dulu aja. R1 kurang dari 4 jadi lebih dari akar 45. Karena hasilnya di sama aja. Berarti kalau misalkan kita ambil yang kemungkinan positif, kasus 1 berarti R1 kurang dari 4 lebih dari akar 45. Berarti R1 lebih dari 4 ditambah akar 45. Seperti ini. Dan syarat yang positif itu adalah ketika R1 min 4 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti R1-nya lebih dari atau sama dengan 4. Dan ini udah pasti lebih dari 4. Nah, maka ada syarat yang kedua yang negatif itu ketika syaratnya R1 kurang dari 4 kurang dari 0. Berarti R1 kurang dari 4. Sorry. Iya, seperti ini. Kita akan peroleh berarti hasilnya adalah walaupun di sini nilainya tuh R1 kurang dari 4, tapi tadi ada syarat awal kalau jari-jari itu lebih dari 0 ya. Jadi sama aja sebenarnya untuk penambahan syaratnya kayak yang barusan juga ada lebih dari 0-nya. Berarti dia harus di antara 0 dan 4. Sedangkan kalau kita anggap dia negatif, berarti kita akan dapat min R1 min 4 lebih dari akar 45. Negatifnya kita hilangin, tandanya berubah, berarti negatif akar 45. Berarti di sini kita akan dapatnya R1 kurang dari
4 dikurang akar 45. Dan ini tadi gitu ya, sama hasilnya juga negatif karena akar 16 dikurang akar 45. Kalau kita pakai kalkulator ini negatif 2,7 kayak gitu. Karena ini tidak memenuhi syarat lebih dari 0 dan kurang dari 4, maka ini bukan solusinya. Kayak gitu. Jadi tetap jawabannya adalah yang pertama. 4 tambah akar 45. Seperti itu. Itu untuk kasus yang pertama ya. Jadi cukup panjang karena kita sambil bahas konsepnya. Jadi kalau ingin ada di dalam lingkaran, maka jarak antar pusatnya harus lebih kecil dari selisih jari-jarinya. Oke, kita coba next ke kasus yang kedua. Nah, kalau ini dia bersinggungan di dalam. Artinya kedua lingkarannya nyentuh gitu ya. Tapi di satu titik aja bersinggungan di dalam. Bapak coba gambar dulu ilustrasinya. Ini adalah gambar kita yang tadi. Nah, kalau ini ingin bersinggungan di dalam, maka kita harus menggeser lingkarannya sampai dia menyentuh mau yang sisi kanan, atas, bawah, atau kiri kanannya gitu ya. Jadi yang penting mah dia menyentuh di satu titik aja. Misalkan di sini ya bersinggungannya. Jadi kita akan peroleh kalau misalkan ini adalah pusatnya, pusat yang kedua, maka ini adalah P1 P2-nya. P1 P2-nya. Dan ini adalah si jari-jari kedua. Sedangkan jari-jari yang pertamanya ya dari ujung sampai ujung gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita bayangkan gitu ya, kita kurangin yang merah ini sama yang biru, maka pasti sisanya yang hitam gitu. Jadi itu adalah kondisi ketika dia bersinggungan di dalam, yaitu jarak antar pusatnya itu sama aja dengan selisih R1 dikurang R2. Jadi untuk cara ngerjainnya pun sebenarnya mirip dengan yang sebelumnya gitu. Kita ngitungnya ya udah ya pakai yang pembuat 0 ini gitu. Kita menghitung pakai yang pembuat 0 ini, tapi kita ambil yang positif. Jadi kalau kita udah menghitung yang di sini, pasti jawabannya yang ini gitu. 4 tambah 3 akar 5. Jadi kalau kita hitung ulang, berarti ini akar 45 sama dengan R1 dikurang 3 akar 5. Berarti kita akan peroleh ya di sini nilai mutlak, kita kuadratin, berarti dapatnya R1 dikurang 3 akar 5. Sorry, kok 3 akar 5 sih? Kan 4 ya. 3 kali 5-nya di samping. Berarti di sini jadinya dikurang 4 sama dengan akar 45, akarnya hilang karena dikuadratin. Tapi di samping pun kan dikasih kuadrat ya. Berarti dapatnya ya sebenarnya balik lagi aja sih. Tinggal ambil yang positifnya aja. Yaudah kita ralat deh pakai nilai mutlak aja. Berarti kita akan dapat di sini R1 dikurang 4 sama dengan akar 45 atau 3 akar 5. Berarti R1 sama dengan 4 ditambah 3 akar 5. Jadi kita ambil yang kemungkinan positif. Seperti itu. Karena kan selalu positif. Jadi biar lebih cepat, kalau tadi kita udah dapatnya lebih dari, berarti kalau dia bersinggungan di dalam, itu adalah yang sama dengannya. Jadi ini untuk jawaban yang kedua. Kita akan next ke yang ketiga. Nah sekarang ini pengennya bersinggungan di luar. Bapak coba bikin ilustrasinya dulu. Oke, misalkan ini adalah gambar yang sebelumnya. Kalau kita ingin bersinggungan di luar, maka kita akan menggeser si gambar lingkaran yang kedua atau yang manapun itu. Sehingga kita akan perolehnya seperti ini. Bersinggungan di luar. Maka mereka bertemu di satu titik. Jarak dari sini ini adalah P1, P2. Sedangkan jarak yang ini adalah jari-jari yang pertama dan ini adalah jari-jari yang kedua. Jadi kalau kita cek yang hitam itu adalah hasil jumlah dari yang R1 sama R2. Jadi rumus untuk bersinggungan di luar itu dia adalah jarak antar P1 P2-nya harus sama dengan R1 ditambah R2. Jadi kita akan peroleh di sini hasilnya berarti ini akar 45 sama dengan R1 ditambah 4. Berarti ini adalah
R1 sama dengan 3 akar 5 gitu ya, yang akar 45 diubah, terus plus 4-nya pindah. Berarti hasilnya adalah min 4. Seperti itu. Ini udah jawabannya. 3 akar 5 dikurang 4. Jadi itu untuk syarat bersinggungan di luar. Kita pahami syaratnya pakai ilustrasi. Nah, lalu yang terakhir, sih? Yang keempat, ini adalah yang saling lepas. Artinya mereka tidak bersinggungan, tidak juga memotong. Bapak coba bikin juga gambarnya. Ini Bapak tinggal kopas aja berarti ya. R1, R2-nya beserta titik pusatnya. Copy paste. Oke. Karena ini kita pengennya saling lepas, berarti kita harus menggeser L2-nya bisa lebih jauh gitu ya. Seberapa jauh itu bebas. Jadi kita akan dapat ini jarak antar pusatnya P1, P2. Ini adalah jari-jarinya. Yang pertama, ini adalah jari-jari yang kedua. Jadi kalau kita jumlahin si jari-jarinya, itu pasti masih kurang dari si P1, P2-nya. Maka kalau syarat untuk saling lepas, itu tinggal panjang dari P1, P2 itu kurang dari R1 tambah R2. Ya, jadi ini soalnya dibikin berurutan ya sama gurunya. Sehingga ya kayak gini ilustrasinya. Asalnya dia di dalam, terus geser lagi menyinggung di dalam, terus bersinggungan di luar dan saling lepas. Jadi kita akan peroleh di sini jawabannya akar 45 kurang dari R1 ditambah 4, berarti R1 tambah 4 lebih dari akar 45. Berarti R1 lebih dari negatif ditambah akar 45, yaitu 3 akar 5. Ini adalah jawabannya. Atau bisa kita tulis ulang sebagai 3 akar 5 dikurang sama 4. Ini untuk dia syarat saling lepas. Apakah ini hasilnya positif? Iya, positif karena di dalam akar 45 ini akar 16 ya. Jadi aman memenuhi R1 lebih dari 0. Itu untuk yang saling lepas. Semoga bisa dipahami. Kita akan next ke yang berpotongan. Oke, kalau untuk syarat berpotongan di 2 titik, berarti kita akan dapatkan di sini dua buah lingkarannya. Kita tuh ingin berpotongan, maka kalau misalkan dia menyinggung di dalam kayak gini, menyinggung di luar kayak gini, berpotongan itu ketika ada di antaranya. Contoh kayak gini lah ya, atau kayak gini juga bisa. Jadi ini kalau misalkan ada di antaranya, ada di antara yang bersinggungan gitu ya, bersinggungan di luar dan bersinggungan di dalam, maka kalau di dalam itu adalah selisih jari-jarinya, kalau di luar jumlah jari-jarinya. Jadi kalau misalkan dia di antara gitu ya, di antara luar dan dalam, maka kita akan dapat kalau panjang P1 P2-nya juga di antara gitu ya. Kalau di antara tuh pakai kurang dari apa? Yang di kiri yang di dalamnya, berarti yang R1 dikurang R2, dan yang di kanan itu adalah yang di jumlahnya, yang di luar. Berarti ini Bapak balik aja gitu ya, di antara dalam dan luar. Ini untuk si konsepnya gitu. Jadi kalau kita cek di sini, ini berarti dia adalah P1 P2-nya. P1 P2. Berarti ini adalah jari-jari yang pertama dan ini adalah jari-jari yang kedua. Gitu. Jadi kita ini nggak pasti kayak nggak akan sampai ke R1 sama dengan R2 juga tuh. Bukan R1 sama dengan R2, tapi ini nggak mungkin sama dengan R1 tambah R2 gitu. Ya di sini pun. Dan kalau kita lebih dekatkan gitu ya, maka gak mungkin sampai si sama dengan selisihnya juga gitu. Karena kalau sampai sama dengan ya itu mah bersinggungan gitu ya, bukan berpotongan. Seperti itu. Itu untuk konsepnya. Jadi kita akan peroleh rumusnya. Berarti ini biasanya kita pecah jadi 2 kasus. Berarti yang di sini
selisih dari R1 kurang R2 kurang dari P1 P2 alias berarti kita akan dapat panjang dari P1 P2 itu lebih dari selisihnya R1 dikurang R2. Tadi kita udah hitung gitu ya, berapa nilainya. Kalau yang di sini kita dapatnya itu kan R1 dikurang 4 kurang dari 3 akar 5. Berarti di sini R1 kurang dari 4 ditambah 3 akar 5. Tapi kalau misalkan yang di sini gitu ya, berarti kita akan dapat nih P1 P2 kurang dari R1 tambah R2, atau berarti R1 tambah R2 lebih dari P1 P2. Berarti R1 ditambah 4 ditambah dikurang ya lebih dari di sininya adalah akar 3 akar 5. Iya betul soalnya. Kok malah dikurang ditambah ya? Karena R1 tambah R2. Jadi kita akan dapat di sini R1 lebih dari min 4 tambah 3 akar 5, atau di sini 3 akar 5 dikurang 4. Nah, kalau kita bandingin kiri sama kanan, ya udah, kan ini yang lebih kecilnya ya, karena ini mah dikurang, ini mah ditambah. Kita simpannya yang lebih kecil di sebelah kiri. Maka syarat dari P1 P2 itu adalah ini jadi kurang dari 4 tambah 3 akar 5, tapi dia harus lebih dari 3 akar 5 dikurang sama 4. Seperti itu. Ini buat jawabannya. Jadi dia di antara yang jawaban tadi di atas gitu ya. Dia harus kurang dari yang bersinggungan di luar gitu ya, kurang dari yang di sini, tapi harus lebih dari yang bersinggungan di dalam gitu. Jadi kita geser yang ini ke kanan. Dia harus lebih dari yang ini, kurang dari yang di sini. Gitu. Nanti kita bisa perbaiki penulisannya ya biar lebih rapi lagi, lebih mudah dipahami. Nah, ini yang selanjutnya berpotongan tepat pada diameter. Jadi kalau misalkan kita anggap ini adalah diameter L1, ini adalah kasus ketika L2 lingkaran kedua membelah L1. Maka rumusnya kita akan dapat ini jari-jari yang pertama, ini jarak antar pusat gitu ya. Kita serasiin penulisannya P1 P2. Maka yang ini pun sama, berarti P1 P2 dipangkatin 2. Itu kalau kasusnya L2 membelah R1. Jadi jari-jari yang keduanya sebagai sisi miring. Maka kita akan dapat kasus yang kedua. Oke, ini misalkan lingkaran yang kedua. Ini adalah diameternya. Ini adalah lingkaran yang ke satu. Jadi kita tinggal pindahin aja. Geser sampai dia memotong si diameternya. Tepat gitu ya pada diameternya. Nah, kayak gini. Jadi kita akan peroleh kita anggap berarti mungkin pusatnya di sini ya, yang lingkaran pertama. Jadi kita akan peroleh kalau misalkan sama, ini adalah jarak antar pusatnya. Ini P1 P2, ini adalah lingkaran yang kedua, jari-jarinya, dan yang miringnya kita pakai warna lain. Ini adalah jari-jari lingkaran yang pertama gitu ya. Jadi dari pusatnya ke lingkarannya, titik perpotongannya gitu. Jadi kalau di sini mah kita akan dapat rumusnya. Berarti dia sebagai R1 kuadrat sama dengan R2 kuadrat ditambah P1 P2 kuadrat. Ini adalah kasus ketika ini bukan R, ini adalah L. L1 membelah L2. Jadi kita harus yang mana mengerjakannya? Ya kita harus dua-duanya gitu. Karena di sini kan kita mau cari nilai R-nya ya berapa. Jadi kalau misalkan kita hitung yang di sini, kita akan peroleh R2-nya kan 4 ya, 4 kuadrat R1 kuadrat tambah, berarti di sini akar 45 dikuadratin. Berarti kita akan peroleh ini adalah 16 sama dengan R1 kuadrat dikurang 45. Berarti 16 ditambah 45. Seperti itu gak sih? Jadi kita akan dapat R1 kuadrat. Berarti ini jawabannya adalah akar 61. Karena 16 tambah 45. Dan ini kan lebih dari 0 ya. Akar 61 itu. Maka ini jawabannya. R1-nya harus akar 61.
Tapi kalau untuk kasus yang kedua, berarti kita akan dapat R1 kuadrat sama dengan R2-nya itu adalah 16. Bentar. Bapak ada kesalahan. Ini kenapa jadi negatif ya? Positif ya, karena dikuadratin. Berarti ini kita akan dapatnya, yang ini mah negatif, sorry. Berarti 16 dikurangin 45. Berarti ini adalah negatif 29. Apakah ada bilangan kuadrat? Bilangan yang dikuadratin hasilnya negatif itu tidak ada, maka ini tidak memenuhi syarat. Tapi kalau misalkan yang di sini, berarti kita akan dapat nih, ini mah baru benar akar 45 dikuadratin, berarti hasilnya 16 tambah 45, berarti R1 kuadrat sama dengan 61, maka R1 nya akar 61. Ini dia lebih dari 0, jadi dia jawabannya. Maka solusinya R1 sama dengan akar 61. Walaupun harusnya itu ada plus akar 61 sama minus akar 61. Tapi karena jari-jari gak boleh negatif, maka kita ambil yang positif. Seperti itu. Itu untuk kasus yang berpotongan tepat pada diameter. Nah, sekarang yang terakhir, berpotongan tegak lurus. Bagaimana maksudnya tegak lurus? Jadi ini Bapak akan bikin dulu ilustrasinya lagi. Kalau ini dia tuh ingin berpotongan ortogonal atau tegak lurus, artinya ketika kita tarik sebuah jari-jari, ini R1 gitu ya. Dan ini adalah R2, pakai hitam aja mungkin. Nah, maka di sini harus dia tegak lurus alias 90 derajat. Maka yang di sini yaitu yang P1 P2 itu sebagai sisi miring. Jadi kalau kita hitung, kalau ini ingin ortogonal, maka R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat harus sama dengan P1 P2 kuadrat. Jadi ini akan sama dengan berapa? Ya kita hitung aja. Berarti di sini seperti biasa R1-nya kita gak tahu, ditambah berarti ini adalah 4 kuadrat sama dengan akar 45 dikuadratin. Berarti hasilnya adalah R1 kuadrat itu adalah 45 dikurangin sama 16 ya. Berarti dapatnya R1 kuadrat itu sama aja dengan 29. Maka ini dapatnya adalah akar 29. Kalau tadi mah dapatnya negatif gitu ya, makanya dia tidak memenuhi syarat. Kalau sekarang mah dia positif. Jadi ini adalah syarat agar dia berpotongan secara tegak lurus. Seperti itu. Semoga bisa dipahami dan kita akan coba bikin latihan soalnya ya buat dicoba. Oke, buat latihan bisa dicoba soal yang ini ya. Jadi kita cari yang syarat saling lepas, berarti dia lebih dari jumlah jari-jarinya. Bersinggungan di luar, berarti harus jarak antar pusatnya sama dengan jumlah jari-jarinya. Ini berpotongan di 2 titik, berarti di antara selisih dan jumlah jari-jarinya. Bersinggungan di dalam, berarti harus sama dengan selisih jari-jarinya. Salah satu lingkaran berada di dalamnya, berarti yang kurang dari gitu ya, kurang dari si selisihnya. Dan nanti yang berpotongan ortogonal. Nanti kalau mau ditambahin sama yang tepat di diameternya juga boleh ya. Semangat!